Oke, Mas Andi, ada nggak hal memorable yang menarik gitu yang didapat Mas Andi ketika menempuh studi di UNES gitu? Atau dosennya yang manis, kampusnya yang fotogenik, kantinnya yang murah atau gimana Mas? Aduh, waktu zaman aku 2008 sampai 2012 itu kampusku jelek banget loh. Sekarang udah bagus banget, ya kan? Hai Sobat UNES, jumpa lagi di Podcast UNES. Nah, di Podcast UNES kali ini kita memiliki satu segmen baru, yaitu segmen Jejak Alumni, di mana pada segmen Jejak Alumni ini kita akan memberikan gambaran kepada Sobat UNES semuanya tentang alumni-alumni UNES yang sekarang sudah bekerja dan menempati profesi tertentu. Seperti pada sesi Podcast UNES kali ini, dan dari studio Podcast UNES bersama saya Vida, kali ini kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita yang akan kita ajak bincang-bincang eksklusif, yang sekarang beliau bekerja di KJRI wilayah New York, Amerika Serikat. Seperti apa dan siapa beliau, kita simak VT-nya berikut ini. Adrianus Sandi Darmawan Satrio adalah salah satu alumni bertalenta dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2008. Pria yang lahir di Bekasi 13 Mei 1990 ini pernah menjuarai berbagai kompetisi seperti juara 1 Moot Court Fakultas Hukum UNES 2010, saksi terbaik Moot Court Fakultas Hukum UNES 2010, juara 1 Abang Jakarta Utara 2013, juara 2 Abang DKI Jakarta 2013, dan juara 2 Putra Batik Nasional yang dia peroleh di tahun 2014. Segudang prestasi yang pernah diraihnya tersebut akhirnya mengantarkan pria yang akrab dipanggil Sandi ini maju sebagai asisten konsultan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di wilayah New York, Amerika Serikat. Berbekal skillnya di public speaking yang dia peroleh dari UKM RMFM Universitas Negeri Semarang, Sandi pun pernah bekerja sebagai radio announcer di salah satu radio terkemuka di kota Semarang. Pria yang menggemari dunia fotografi ini memiliki hobi yang sangat menarik, ya, traveling. Dan berikut beberapa tempat yang pernah ia kunjungi. Baik Mas Andi, menarik banget tadi VT-nya, beberapa portofolio singkat dari Mas Andi. Ini barangkali Mas Andi mau menyapa sobat-sobat UNES yang sekarang masih setia pantengin channel Podcast UNES nih. Hai ya Sobat UNES, apa kabarnya? Semoga semua sehat selalu di masa pandemik ini. Rajin belajar terus dan pokoknya raih cita-citamu dan terus giat bertugas dan berdoa. Itu aja. Oke, buat Mas Andi. Mas, ini mungkin sobat-sobat UNES semua juga belum terlalu paham ya. Siapa sosok Sandi ini? Mas Andi cerita sedikit dong. yang saya tahu nih, yang Podcast UNES tahu ini, Adrianus Sandi Darmawan Satrio adalah alumni Fakultas Hukum Angkatan 2008. Nah, itu aja yang ditahu. Mungkin Sobat UNES gitu. Harus tahu dong, Mas Sandi ini dulu tinggal di mana, terus sekarang kesibukannya apa gitu. Iya. Oke, halo semuanya, aku Sandi. Aku waktu dulu kuliah di UNES, Fakultas Hukum, bidang ilmu hukum, sarjana. Waktu itu 2008 sampai 2012, aku lulus 2012, terus... Hanya 4 tahun ya, Mas? Iya, tapi itu udah lumayan lama sih, karena kan 3,5 tahun, pengennya 3,5 tahun, tapi nggak keburu skripsi. Terus habis itu lulus, terus sekarang aku kerja di New York, Amerika, di KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Gitu, aku udah dari 2015 di sini. Oh, udah dari 2015 ya? Udah 5 tahun ya, Mas ya?
Mas, Iya, ngomong-ngomong sudah hampir 6 kesibukan, tahun. oke Mas Sandy, ngomong-ngomong kesibukan Mas Sandi yang Ah, sekarang bekerja di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Ini kayaknya beberapa hari belakangan sebelum aku ketemu Mas Sandi ini aku udah kepoin dong Instagramnya Mas Sandi ini ya. Kelihatannya banyak iya. postingan-postingan menarik ya tentang fotografi ya. Iya, aku suka fotografi itu dari waktu aku KKN di Mm-mm, Desa Kedu di Temanggung. Waktu itu mm-mm, seluruh UNES kan KKN, kuliah kerja nyata. Terus aku foto-foto orang yang bertani, yang mm-mm. sedang bekerja konstruksi. Terus ya udah aku foto-foto. Terus Gunung Sindoro Sumbing juga aku foto-foto. Ya, sampai sekarang waktu di New York itu 2016 aku memutuskan untuk membeli kamera Mm-mm. karena aku suka juga jalan-jalan kan, traveling keliling negara-negara. Terus ya udah sampai sekarang deh aku suka Iya, banget foto-foto hobi mahal ya Mas ya, gitu. traveling. Enggak lah. Ya karena ada kesempatan aja, karena ada kesempatan. Mm-mm, Kalau di Jakarta kan susah kesempatannya karena kan jauh dari mana-mana. Ya mumpung di mm-mm. sini kan mumpung deket ke mana-mana juga, terus ada kesempatan ya aku lakukan Oke, gitu. baik. Menarik ya Mas ya. Terus ditekuni Iya, aja nih. Padahal dulu thank kuliahnya you. di ilmu hukum ya, tapi passion fotografinya Iya, tetap ada ya. iya. Aku waktu dulu juga pernah ikutan Mm-mm. UKM fakultas tapi UKM fakultas untuk fotografi karena memang aku suka banget Mm-mm. fotografi gitu. Jadi Mm-mm. aku mengabadikan momen untuk aku sendiri itu bagus banget. Aku suka banget kayak aku suka ngelukis juga waktu itu. Mm-mm. Terus aku kan ya nggak ada kanvas, nggak ada apa tinta cat gitu juga. Ya udah aku foto-foto dengan HP waktu itu. Jadi ya suka sih aku fotografi. Jadi Mm-mm. itu jadiin hobi aja. Tapi aku juga suka ilmu hukum. Aku update berita-berita Indonesia juga. Aku belajar Mm-mm. ilmu hukum. Suka banget aku Oke. ikut ilmu hukum. Iya. Mm-mm. Mas, ngomongin masalah hobi ini tadi udah cukup banyak banget ya tentang fotografi. Ini Hmm. sobat-sobat UNES mungkin penasaran juga nih, sebenarnya apa sih yang dilakukan Mas Sandi di KJRI New York? Kerjaannya tuh meliputi hal-hal seperti apa aja gitu loh. Kan Oke, kita dengar dari namanya aja udah keren ya Mas, Konsulat Jenderal Republik Indonesia gitu loh. Kita pengen ya. tahu aja sih ngapain gitu di sana. Oke. Oke, buat sobat-sobat UNES yang belum tahu KJRI itu apa. Jadi KJRI itu adalah perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. Yang kita tahu perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri itu ada kedutaan besar, ya seperti kedutaan besar Amerika di Jakarta atau kedutaan besar uh, Turki di Jakarta gitu kan. Nah, kedutaan besar itu selalu ada di ibu kota, selalu ada di ibu kota. Kalau Mm-mm. misalkan di kota besar itu namanya konsulat jenderal. Nah, konsulat Mm-mm. jenderal Republik Indonesia di New York itu di bawahnya kedutaan besar Republik Indonesia di Washington DC gitu. Oke. Jadi konsulat jenderal Republik Indonesia di Amerika itu ada 5 karena ada di 5 kota besar Bagian. Mm-mm. di 5 kota besar di Amerika Serikat. Mm-mm. Ada San Francisco, terus Los Angeles, Chicago, Houston, Mm-mm. dan New York. Nah, aku di New York Mm-mm. gitu. Kalau pekerjaan, aku sebenarnya yang aku pelajari di Fakultas Hukum itu yang aku dapatkan di sini juga, yang aku kerjakan di sini juga seperti kenotariatan. Mm-mm. Aku bekerja di sini untuk bidang konsuler, terus kemudian Mm-mm. pembuatan paspor, terus kemudian Mm-mm. pembuatan surat keterangan lahir, surat keterangan menikah, surat kematian, terus kepengurusan keimigrasian di sini, warga negara Indonesia, dan seterusnya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi sebelumnya juga aku di bagian pendidikan dan sosial budaya. Mm-mm. Tapi memang itu pendidikan dan sosial budaya itu berseberangan banget sama fakultas hukum sih, yang aku pelajari di fakultas hukum. Tapi aku pelajari
pendidikan dan sosial budaya itu waktu aku di Abang None dan aku sempat jadi Abang None juga ya? Putri Batik. Iya, aku sempat jadi Abang None dan Putra Putri Batik Nusantara. Putra gitu. Abang None itu berarti di DKI Jakarta ya, Mas ya? Iya, aku di DKI Jakarta. Oh, asli bukan dari Semarang ya, Mas Sandi ini ya? Enggak, aku asli Bekasi, Jawa asli. Barat. Iya. Baik, bukan dari Semarang. Ternyata nih Sobat UNES, barangkali Sobat UNES yang ada di New York sekarang ini mengalami kendala sesuatu tentang administrasi, dokumen, nanti bisa datang ke KJRI yang di KJRI yang ada di wilayah New York. Nanti ketemu sama Sandy. Bener ya, Mas ya? Iya, boleh. Oke. Pasti ketemu sama barangkali nanti Vida punya rezeki lebih buat main-main ke New York deh. Nanti kita saling kontak ya. Saya doakan, amin. Oke, kemudian nih Mas Andi. Ya. As soon as possible ya. Nanti kalau podcast UNES udah monetisnya tinggi ya, Mas. Amin. Baik, Mas Andi. Kemudian ceritain dong, ini sejak lulus perjalanan Mas Sandi dari sejak lulus sampai ke sekarang ini, gimana bisa mahasiswa UNES yang notabene kampusnya ada di atas gunung ya, kita di Gunung Bati, kok ada satu delegasi, iya, ada satu delegasinya yang bisa sampai ke kota besar New York, Amerika Serikat. Wah, ini ceritanya panjang banget, bisa 2 hari 2 malam. Gak masalah sih Sobat UNES, mantengin Mas Andi 2 hari 2 malam juga gak ada problem. Aduh, nanti nonton wayang ntar jadinya. Jadi, gimana, Mas? Ya, aku lulus kan tadi aku bilang itu aku lulus 2012. Tapi dari 2011 kalau nggak salah aku ikutan REM kan. FM. Iya. REM FM. Itu 2011 apa berapa ya? Aduh, lupa aku. Pokoknya awal-awal itu 2008 kalau nggak salah. Aku awal-awal ikutan REM. Terus kemudian 2010 atau 2011 itu aku masuk ke radio Trax FM. Aku abis itu aku masuk ke anchor juga. Iya, sebagai announcer, sebagai radio announcer, ya. Terus kemudian aku masuk Suara Sakti. Tahu nggak SSFM 105,2 SSFM. Aku jadi penyiar di sana. Gitu, aku jadi penyiar di sana. Terus kemudian aku ambil job MC juga di kota-kota di kota-kota kecil waktu itu, tour juga. Pokoknya aku benar-benar kayak mandiri atau percaya diri untuk berdiri di atas panggung dan ngomong. Terus habis itu ya udah setelah itu aku ngerjain skripsi. Waktu itu udah semester 7 apa semester 6 ya. Waktu itu semester 6 aku ngebut skripsi. Terus setelah lulusnya kalau nggak salah Mei ya. Masih Mei kan nggak sih? Iya, Mei kalau nggak salah. Terus kemudian aku pulang ke Bekasi. Tadinya sebelum pulang aku mau banget ikut ini Mas Kenang ya? Yang di Semarang Kenang. Tuh apa namanya? Oh iya, Denok Kenang. Iya. Iya, aku mau ikutan Denok Kenang. Aku udah ditawarin sama teman aku karena kan memang aku nge-MC juga, terus kayak ya dunianya sempit lah, itu aja kalau orang-orang. Mas Andi dulu juga ikut Putra Putri kampus yang ada di UNES ya, kalau nggak salah? Oh enggak, aku nggak ikut. Oh enggak? Aku kurang ganteng soalnya. Kayak gini kurang ganteng. Tim belakang ketawa semua loh Mas ini. Iya, waktu itu aku nggak percaya diri banget deh. Pokoknya waktu itu soalnya aku ditawarin Putra Putri kampus itu, oh enggak, aku mau ikutan banget tapi REM nggak boleh. Karena aku udah masuk REM. Karena REM itu adalah panitia tetap. Iya nggak? Iya, panitia tetap. Jadi penyelenggaraan itu ya, Putra Putri untuk kepenyelenggaraan Putra Putri kampus. Jadi aku nggak boleh tuh waktu itu. Terus ya udah, nggak apa-apa. Terus habis itu ya aku tetap ikut REM. Tapi aku kayak tim suksesnya Fakultas Hukum, jagoan aku juga.
gitu. Terus ya udah aku nggak ikutan itu. Ya udah deh, aku jadi nggak ikutan Denok Kenang juga waktu itu. Nggak ikutan Denok Kenang, jadi aku memutuskan untuk pulang ke Bekasi aja. Bekasi. Nah, di Bekasi aku waktu itu sempet casting tuh. Casting di Trans TV waktu itu untuk Extravaganza, malah ketemu temen, ketemu orang gitu yang nawarin aku Abang None. Karena memang aku kan pengen banget masuk Abang None, tapi Jakarta Timur. Nah, dia nawarin aku Jakarta Utara. Terus dia bilang, udah nggak apa-apa, masukin aja, langsung masuk kok. Bener. Ya udah aku masuk ke Abang None Jakarta Utara, aku juara 1 jadi abang di Jakarta Utara. Terus aku juara 5 di DKI Jakarta tingkat provinsi. Terus udah deh, aku kerja waktu itu kerja di Jarum. Terus habis itu aku ikutan lagi PPBN, Putra Putri Batik Nusantara, Batik Nasional. Aku juara 2. Nah setelah itu baru aku daftar ke Kementerian Luar Negeri dengan semua bekal aku, public speaking, terus pengetahuan aku tentang batik, pengetahuan aku tentang budaya. Terus aku juga dari hukum. Ya udah, mereka nerima aku. Terus aku ditempatin di sini. Gitu, panjang banget kan? Gitu. Nanti kita resume ya Mas dikitin. Oke Mas Andi, ini ngomongin kesibukan Mas Andi ya. Dulu ikut di RM FM, terus jadi radio announcer juga di Kota Semarang. Tapi masih sempat menyelesaikan skripsi dan hanya lulus di 8 semester, itu keren loh. Wow, thank you, terima kasih. Ini bisa jadi pecutan nih buat para sobat-sobat UNES yang sampai sekarang belum menyelesaikan tugas-tugas akhir atau skripsi, padahal ini di masa pandemi. Justru kan dimudahkan ya di masa pandemi untuk menyelesaikan skripsi. Harusnya. Baik Mas, ngomong-ngomong soal kerjaan tadi Mas Sandi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia, sama dulu bidang studi yang ditempuh di Fakultas Hukum ya, ilmu hukum. Relate nggak sih Mas sebenarnya? Relate. Karena aku sekarang di bagian konsuler, jadi aku jadi bisa mempelajari bagaimana hukum administrasi di Amerika, bagaimana hukum keimigrasian di Amerika. Karena itu juga aku bisa memecahkan solusi-solusi tentang kasus warga negara Indonesia yang kena kasus lah di sini, atau sedang kesulitan di sini gitu. Jadi itu yang aku pelajari. Terus kemudian aku mengerjakan tentang kenotariatan juga di sini, legalisasi, terus surat-surat keterangan. Terus ya banyak relate-nya menurut aku, karena ilmu hukum itu di Indonesia dan di Amerika kan berbeda. Tapi sudah pasti sama ilmu hukum. Maksudnya bukan ilmu hukum ya, sistem hukum yang di Amerika dan di Indonesia itu berbeda. Tapi ilmu hukum itu sama di seluruh dunia, yang membawa pada keadilan dan kesamarataan seluruh manusia yang ada di dunia. Dan hukum itu memayungi semua tindakan kita untuk berlaku di kehidupan. Itu sama aja. Jadi yang aku pelajari ya sama aja yang ada di Fakultas Hukum. Waktu itu aku pelajari di 2008. Iya. Jadi hakikatnya belajar hukum itu adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini sila kelima Pancasila. Iya betul, sila kelima. Oke, Mas Andi, ada nggak hal memorable yang menarik gitu? Yang didapat Mas Andi ketika menempuh studi di UNES gitu. Atau dosennya yang manis, kampusnya yang fotogenik, kantinnya yang murah, atau gimana Mas? Aduh, waktu zaman aku 2008 sampai 2012 itu kampusku jelek banget loh. Sekarang udah bagus banget, ya kan? Ya kan? Udah banyak pembangunan sih sekarang. Iya, waktu dulu ya ampun, ya udah makanya kan kita ya nggak ada acara apapun selain belajar di sana. Makanya aku waktu itu rajin banget sama teman-temanku diskusi tentang pelajaran, tentang kasus. Jadi enak lah, memorable banget. Jadi selama 4 tahun itu yang membuat aku menjadi diri aku sekarang. Yang paling berkesan itu waktu pertama kali
kita ospek ya, bukan ospek sih, orientasi, masih orientasi. Hari pertama itu kita ngumpul kan, satu angkatan seluruh fakultas itu ngumpul di lapangan. Itu ada Krispatih waktu itu. Waduh, seneng banget. Terus itu kayak inaugurasinya gitu ya, kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah inaugurasinya. Tapi pagi-pagi tuh ya tahu sendiri kan kalau ospek, kalau orientasi tuh gimana, dimarah-marahin sama senior, terus panas-panasan di bawah matahari gitu, harus baris. Tapi habis itu langsung ada Krispatih tuh, wah kita bahagia banget sih. Kita redup lagi. Iya. Dosen idola dulu siapa Mas Andi? Kayaknya semuanya idola aku deh. Dosen idola. Paling deh teridola di Fakultas Hukum dulu. Aduh, siapa ya? Pak Ubaidillah Kamal. Pak Ubaidillah Kamal, beliau masih Pak sekarang ya? Iya masih ya. Oh, iya Pak Ubaidillah. Aduh baik banget. Pak Ubaidillah Kamal, dia juga waktu itu bidang kemahasiswaan kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan kita mau ada acara atau ada proposal atau ada keluhan tentang mahasiswa, kita pasti ceritanya ke beliau. Terus beliau tuh, aduh enak banget ngedengerin, terus kasih solusi yang baik untuk kedua belah pihak, untuk banyak pihak. Aduh, favorit. Terus ngajarnya juga enak. Itu yang paling favorit. Tapi semua menurut aku favorit. Tapi kamu kan tanya yang paling favorit kan, ya Pak Ubaidillah Kamal. Pak Ubaidillah. Salam ya. Pak Ubaidillah dapat salam dari salah satu mahasiswanya yang sekarang ada di New York ya Pak. Iya. Mas, mau tanya juga nih, sebenarnya di Fakultas Hukum ini ada sempat kemarin aku baca beberapa komentar mahasiswa terkait Fakultas Hukum ya. Mitos atau fakta bahwa mahasiswa hukum itu harus hafal semua pasal? Enggak kok. Enggak harus. Enggak semua sih, tapi yang sering terjadi aja kayak pasal pembunuhan itu harus mengerti. Setelah kita mengerti, kita pasti hafal. Tapi kita nggak harus menghafal satu kitab undang-undang hukum perdata, kita nggak harus. Tapi dalam prakteknya kita masih boleh ngelihat buku. Apalagi KUHPer ke kitab undang-undang hukum perdata kan, wow banyak banget. Terus hukum agraria, ya itu kan banyak banget gitu. Terus masih banyak undang-undang lainnya yang keluar. Kalau yang aku kerjakan sekarang, aku mempelajari tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu tentang kewarganegaraan. Itu yang harus aku jadikan payung dalam aku bekerja di KJRI New York, khususnya di bidang konsuler gitu. Tentang kewarganegaraan. Oke, udah banyak banget nih kayaknya Mas, sampai lupa durasinya kita ya. Mas, iya, ini makanya kan. apalagi ini udah malam ya di tempatnya Mas Andi. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Ini masih jam 8 kok. Oke, Mas Andi, ini sebelum kita tutup ya, ada nggak nih pesan tips khusus buat junior-juniornya Mas Andi? Ini kebetulan kan saat ini mereka masih melakukan perkuliahan daring. Nanti insya Allah bulan Januari 2021 nanti mulai perkuliahan luring nih. Ada nggak sedikit lah biar mereka tuh greget kuliah di ilmu hukum, itu bisa dapat apa aja, bisa jadi apa aja, terus biar mereka tuh tetap semangat menyelesaikan studi. Ini bagi mahasiswa yang baru dan mahasiswa lama ya, mencakup semua yang menyelesaikan studi, jangan lama-lama gitu. Aduh, aku nggak bisa menggurui juga karena aku nggak paling hebat kan, maksudnya. Ya aku berpesan karena aku berpengalaman, aku yang udah pengalaman kuliah di Fakultas Hukum atau kuliah di UNES saja. Pesan aku ya teruslah mencari tahu, teruslah mempunyai rasa ingin tahu yang mendalam, karena dengan ingin tahu itu kamu mau belajar dan kamu mau untuk mengerti terhadap sesuatu, apapun itu, tentang ilmu hukum, tentang ilmu kepenyiaran, tentang ilmu berbicara di depan umum, tentang ilmu apapun. Jadi teruslah mempunyai rasa ingin tahu yang mendalam.
atas apapun. Tuhan akan menolongmu untuk mencari jalan, untuk mendapatkan jawabannya, dan alam semesta juga akan menolongmu. Gitu. Akan mendukung untuk semua impian ya Mas ya? Iya betul banget, akan mendukungmu untuk semua impian. Apalagi tadi sempat Mas Sandi bilang kalau salah satu jembatan yang membawa Mas Sandi masuk ke KJRI adalah seni public speaking-nya ya kalau nggak salah ya? Iya betul. Waktu dulu tuh aku malu banget untuk ngomong, apalagi ngomong di depan umum, malu banget. Tapi waktu masuk ke radio, terus masuk ke dunia pembawa acara, nah baru aku berani. Ya itu belajarnya nggak pakai silabus atau nggak pakai dosen, tapi aku pelajari sendiri karena ya aku ingin tahu, aku pengen bisa, aku pengen mengerti. Jadi ya aku pelajarin semuanya gitu. Oke, Mas Sandi, menarik banget ini share ilmu, share experience dari Mas Sandi yang sekarang masih di New York. Kira-kira balik ke Indonesia kapan Mas Sandi? Balik ke Indonesia, waduh nggak tahu nih. Pengennya sih tahun ini aku pulang untuk pulang kampung aja. Natal tahun baru, tapi nggak tahu gara-gara pandemik ini aku nggak tahu nih mau pulang apa enggak. Bang Toyib aja deh. Bang Toyib, masih tahu istilah Bang Toyib ya. Tadi sempat khawatir juga barangkali Mas Sandi kan sudah 5 tahun di New York. Aduh ini masih ingat dengan bahasa Indonesia apa enggak? Ternyata sepanjang perjalanan obrolan kita tidak ada satupun menggunakan kalimat berbahasa asing. Nggak ada. Aku kan di KJRI kan belajar, bukan belajar ya. Aku pakai bahasa Indonesia juga karena aku melayani orang Indonesia. Terus di kantor juga semua rekan kerja juga orang Indonesia. Jadi ya setiap hari pakai bahasa Indonesia. Kalau misalkan mau foto-foto atau mau ke pasar aja aku pakai bahasa Inggris. Oke. Baik Mas Sandi, udah cukup panjang ya Mas pembicaraan kita. Ini Sobat UNES perlu pantengin. Demikian obrolan menarik kita dengan salah satu delegasi Indonesia yang ada di KJRI New York Amerika Serikat. Buat Mas Sandi, terima kasih banget sudah menyempatkan waktu untuk kita bincang-bincang eksklusif nih Mas. Karena ini Mas Sandi ini talent pertama kita untuk konten. Oh ya? Untuk segmen Jejak Alumni. Ini Mas Adi pertama. Wow. Pioner buat yang lain nanti. Jadi malu nih. Baik, dan sukses selalu untuk Mas Andi. Tetap jaga kesehatan. Semoga ketika pandemik sudah selesai, Mas Andi bisa pulang ke Indonesia, mampir ke UNES. Kita ketemu ya, pasti aku langsung. Mau mampir. Iya, aku setiap tahun mampir ke Ambarawa karena mbahku masih ada di sana. Oh, yangnya ada di Mawara. Boleh dong, belok sedikit itu ke UNES, belum masuk tol. Iya, belok sedikit ke Gunung Pati. Baik, Sobat UNES, jangan lupa untuk Sobat UNES semua, tetap pantengin channel YouTube Podcast UNES. Di like, comment, subscribe, karena akan banyak konten menarik lainnya dari para alumni yang sudah sukses di sebuah profesi tertentu. Dan buat Mas Andi, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih semuanya, rekan-rekan di sana, kru-kru. Dan terima kasih Mbak Vida. Sama-sama. Saya Vida dari Studio Podcast UNES. Kami mau undur diri. See you, bye-bye. Bye.